Nah, hari ini adalah konten yang berbeda karena hari ini bukan pojok debat, tapi hari ini adalah pojok FPL. Jadi gini, kita sebagai entusias IPL, nonton juga tahu kalau kita gila banget sama IPL. Dan pasti mayoritas dari kalian juga suka banget sama IPL, tapi kok kita nggak pernah ngontenin FPL gitu. Ini suatu hal yang aneh menurut saya. Lebih ke gatekeep. Iya. Karena Yang kita pertama. orang-orang yang kompetitif. Jadi kita sebenarnya main guys, kita main FPL, kita punya liga nih di antara talent-talent Grombol dan kita sangat kompetitif gitu. Makanya untuk berbagi informasi dan teknik, trik, tips kita agak nggak mau sebenarnya. Berat. Tapi karena ya Grombol sudah dibantu sama kalian yang nonton, kalian udah bantu subscribe, udah bantu komen yang banyak, share ke teman-teman kalian. Jadi kita juga maulah, udahlah ini emang dunia kita FPL, kita mau share juga ke kalian gitu. Nah sebelum mulai jangan lupa di subscribe, nyalain notification bell-nya. Ini akan menjadi episode pertama pojok FPL. Walaupun telat, walaupun memang udah di game week 4 kita ya. Masuk ke game week 4. Iya masuk game week 4 ya. Jadi game week 1-3-nya mungkin kita ngalor ngidul dulu, kita obrolin dulu. Tapi nanti setelah game week 4, 5, 6, 7 kita bisa kasih sajian FPL tiap minggu yang bisa bantu tim kalian gitu. Dan untuk kalian yang mau ikutan, jadi kan gue sering bilang kalau Telegram kita punya grup Telegram, sekarang isi udah mau 2.000 orang, rame banget, seru. Dan mereka itu ternyata anak-anak di sana tuh pada punya Liga FPL namanya Gromboys, Liga Gromboys. Nah, ntar gue bantuin kasih ininya, linknya, nanti yang di Telegram juga tolong bantuin untuk ramein liganya. Di deskripsi ada loh. Ada deskripsi ya, tinggal masukin aja. Nah, gimana? Sharing-sharing dulu dong. Game week 1 sampai 3. Gue agak-agak di atas, jadi gue gimana? Kita beda El Clasico ya. Real Madrid Barca kita ya. Itu dia. Aduh, gue gak demen banget sih dengarnya. Baru seminggu Banget. aja. Yang gue ingat Minggu. yang gue inget dalam problem di game week 1 sama 3 tuh Papa yang membaca. Kenapa? Sebelum FPL dimulai, sebelum IPL start di game week pertama, ada 4 aliran di FPL. Aliran pertama, aliran pemilih Haaland. Jadi dia hanya pakai Haaland sebagai fondasi. Yang kedua, aliran pemilih Salah. Dia hanya milih Salah sebagai fondasi. Yang ketiga, aliran Haaland Salah. Ini aliran yang cukup sedikit juga, karena kalau lu udah pilih Haaland Salah, budget tuh minim. Habis gitu kan. Yang terakhir ada ini aliran paling aneh. No Haaland, no Salah. Ada juga aliran kayak gitu. Gue Itulah game apa? pertama Nah coba share lu aliran apa? Gua aliran Haaland tok. Haaland doang. Jadi gue lebih pertama gue lebih memperkuat defense. Di situ ada. Lo pakai premium midfielder, premium defender gitu. Ya, karena kita tahu Arsenal musim lalu defense paling kuat, jadi gue masukin Raya Gabriel di situ, plus Gvardiol, plus ada Munoz maksudnya gue anggap dia kan wingback yang lengkap wingback yang mungkin harga bisa atraktif gitu ya, bisa asis apa enggak, tapi ternyata Zong. Tata itu Zong, jadi Palace itu ngecewain guys. Ngecewain. Musim lalu di berapa game pertamanya pelatih baru kan Glasner, terus mereka sempat terbang tuh di IPL di akhir season. Dari sempat ngebantai MU di kandang. Ya kan, terus lem fakta kan. Terus formnya begitu bagus, Eze sama Olise, tapi ternyata pas mulai game week 1 sama 3 mereka lumayan struggle. Mulai Good performance mereka bukan good lah. Good points mereka cuma pas lawan Chelsea gitu. Iya. Jadi ada berapa lo Palace di lo? Ada 2. Ada Munoz dan Eze. Jadi sebenarnya jadi enggak lah. Week 1, week 2, week 2 tuh gue sempat meroket ke peringkat 2 ya di posisinya. Sekarang di take over sama Karim cuma seminggu ya. Itu gue mengandalkan Quattro dua-dua ya, duo Palace, duo Newcastle yang dua-duanya mengecewakan di week 1 week 2. Siapa? Ya, Gordon Isak dan Eze Munoz. Itu dua-duanya mengecewakan sekali. Gordon tapi 1 gol di game berapa tuh? Nah, akhirnya baru masuk game week 3 tuh akhirnya gue tadi udah intrusif, otak gue mau ganti Gordon sama Eze kan. Untungnya si Isak golin di game week 3, si Eze golin juga yang away ke Chelsea itu. Ya jadi ya membetulkan sedikit poin lah, tapi tetap aja turun poinnya. Kalau lo, Rip? Gua apa cerita lo di game week 1 atau 3? Aliran tanpa Haaland ya game week 1. Kalau hanya Salah. Kebetulan gue Salah doang, dan itu pun gak gue kaptenin. Gue lebih percaya dengan Isak.
Isak menurut gue Berat sih. fraud of the season juga sih. ngasih gua So far. harapan. So far. Mungkin. So far ya. Ngasih gua harapan doang tuh orang. 8,5 8 Isak. harga 8,5 kan? Gua di situ gua seperti biasa kiper gua pasti Iya, kiper bercanda. Walaupun tapi itu kiper selalu. Memang kiper filosofi lu bercanda. kalau kiper lu nggak mau mahal-mahal. Kiper gua Filosofi lu emang kayak gitu. Kiper gua 9 pokoknya harganya. Pas tengah maksimal pas tengah gitu. Pas tengah. Oke. Itu kiper Lo gua taruh di siapa? situ. Henderson sama Flecken. Oke. Yang gua taruh Henderson. Template lah ya. Dan Itu selection paling tinggi ya, Henderson Flecken ya. Terus gue mainin Crystal Palace juga satu ya. Eze, Iya. Newcastle gue mainin Isak. Sampai di game Chelsea lu masih ada itu? Di gamenya yang digolin lawan Chelsea, gue masih ada kemarin ya? Iya, Iya. masih ada. Masih ada dong. Oke. Tapi gue ada satu pemain yang gue taruh yang gue punya harapan besar cuman gagal. Iya. Ngunggu. Ah, itu Itu fraud banget. Engkungku adalah kalau kalian ngikutin FPL, Engkungku adalah fraud terparah karena di sebelum season dimulai Pre-season. semua orang pakai Engkungku. Iya, selektifnya lumayan. Karena karakternya tinggi karena form dia di preseason. Peran dia besar di Chelsea bermain sebagai attacking 8 atau free roam 8. Tiba-tiba masuk season dia nggak dipakai. Itu makanya mainnya di Eropa doang lagi. Iya, main di Eropa doang. saya juga sakit hati pas saya baca. Iya. Saya banget kayak, yuk mantap. Bubar. Tapi akhirnya Solanke, saya masukin Solanke. Ah, itu juga Anda cedera. juga ya penyakit Nah. ya. Anda tiba-tiba cedera. Ya Allah. Wow, Pedro saya cadangin ngapain. Malah dia perform mulu. Iya. Terus di game week 2 gue buang. Wow, Pedro. Game Bukan gua- Solanke-nya. Apa? Bukan Solanke-nya. Solanke-nya juga. Oh, game week 2 kan dia golin bukan? Lawan MU kan? Lawan MU. Kan gue ngira lawan MU. berat gue buang, sakit hati gue. Tapi kalau Papa gimana Pak? Lu orang yang paling aneh menurut gua karena lu di awal nggak berani pakai Haaland salah. Apa yang terjadi? Sebetulnya nggak bukan jelek juga. Di atas average tetap poin gue. Gue tanpa Haaland tanpa salah. Gue pakai ya premium midfielder Lengkap lah. premium ya. Iya. Yang gelandang lu premium semua. Siapa aja? Saka, gue punya Saka, Bruno Fernandes, Eze, Palmer. Liverpoolnya gue nggak mau kayak Jota, Luis Diaz. Oke. Premium Iya. juga Luis Diaz. Iya, maksudnya premium midfielder, tapi Iya. bukan yang must have-nya juga. Iya. Di striker ya itu tadi Solanke. Yang baru enak banget. Sama Isak gue kaptenin Oke. di week pertama. Dan abis game week Semua orang pertama, udah tahu salah lawan Ipswich. Masa kapten Isak? Karena nggak ada salah sih. Iya, mungkin. Iya. Ini abis. kan Arne slot preseason. dan gue pakai premium defender juga kan. Oke. Siapa aja? Gabriel Poro sama TAA. TA-nya itu yang nguras duit. TAA 7. Iya 7. Iya. Orang pada demen banget 6. Gabriel ya. Tapi itu 3-3 nguras. Enggak, 6. kenapa Gabriel tuh banyak di semua squad orang? Karena ya Arsenal tahun lalu Kenapa defense ya? terbaik. Iya gitu. Kenapa Gue sih? Saliba maksudnya. Satu, nah tapi di antara berarti kan opsinya Saliba, Gabriel, Ben White nih, 3 kan. Di antara mereka bertiga yang punya kemungkinan gol dari header itu Gabriel. Gabriel. Iya. Dan Dia Ben udah White dapet harganya lebih bonus. mahal. Saliba free kick taker tuh. Ngaco. Iya kalau free kick di depan gawang dia sendiri. Kalian minggu depan kaptenin Saliba. Nah, ngomong-ngomong tadi kita udah ngomongin ngalor ngidul game week 1 sampai 3, tapi mungkin yang nonton belum tahu FPL itu apa. Jadi FPL adalah Fantasy Premier League. Ini adalah semacam apa ya? Game yang dibuat sama EPL untuk semua penonton EPL. Dia berbasiskan web sama aplikasi HP. Jadi kalian bisa download juga di HP kalian, daftar di situ akunnya. Nah, apa itu Fantasy Premier League? Di mana kita dikasih budget. Ini mirip-mirip menjadi manajer sebenarnya. Mirip-mirip game kita nih menjadi manajer. Jadi kalian dikasih, tapi ini khusus EPL. Kalian dikasih budget 100 ya budgetnya. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Kalian harus membangun tim berisikan 15 orang. 11 starter, 11 starter, 4 cadangan. Nah, nanti performance daripada pemain itu di game week aslinya. Jadi misalnya Haaland. Kalau Haaland bermain besok lawan Brentford. Brentford lawan Brentford besok. Haaland ngegolin dia dapat poin, Haaland assist dia dapat poin gitu. Clean Begitu sheet. juga back ya kan. Back tuh indikator utamanya clean sheet. Kiper juga begitu, indikator utamanya clean sheet. Nah, setiap posisi punya indikator tuh. Misalnya kalau kiper, kita bahas dari kiper. Kiper itu poin terbesar dari clean sheet dan save. Per clean sheet dia plus 3 ya. Kalau clean sheet plus 3 ya. Pokoknya jadi 6 maksudnya. Pokoknya jadi 4 berarti ya. 4 berarti. 4 berarti ya. Jadi Ah, bermain 60 menit dapat 1, bermain di atas 60 dapat 1 lagi. Dapat 1. Di bawah 60 dapat 1, di atas 60 jadi 1. Jadi kalau permain lo bermain di atas 60 langsung dapat poin 2. Terus kalau kiper lo clean sheet langsung plus 4. Plus 4. Enggak save-nya kebobolan. lebih Iya. dari Plus 4. 2, 3, dapat 1 lagi. Terus Setiap 3 save dapat 1 poin. Iya, Iya. save 1 poin. Kurang lebih kayak gitu lah. Kalian bisa baca di penjelasan lengkapnya di aplikasinya, tapi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kiper save dapat poin. Begitu juga back. Ya kan?
back 4 poin juga ya. Kalau clean sheet ya. Clean sheet 4 poin, terus assist. Nah, back ini lebih menarik dibicarakan kenapa? Karena back ada back center back yang cenderung defense aja, ada full back yang ada di situ kayak Trent Alexander-Arnold, seorang kita bisa bilang maestronya Liverpool, deep lying playmaker Liverpool, posisinya di back. Jadi kalau lu mainin Trent misalnya, lu dapat clean sheet-nya jika mereka clean sheet, dapat poin plusnya. Kedua, dapat kemungkinan goal involvement-nya karena Trent sangat berperan sama gol gitu, sama chance gitu. Tinggi, mainnya tinggi. Ya. Itu kalau back, jadi ada 2 tipe tuh. Atau tipe-tipe back kayak Pedro Porro yang ngebom, ya kan, ke depan masuk ke box, atau dia juga set piece taker gitu kayak Pedro Porro. Jadi kalau di corner terus jadi gol, dia dapat asisnya gitu kan. Terus apa lagi, Pak? Udah kalau back tipe-tipe kalau gitu ya. Kalau gelandang ada tipe apa gitu? Ada 2 tipe juga. Gelandang itu ada yang involve sama penyerangan kayak Bruno Fernandes, Cole Palmer, Saka. Ya. Salah. Ada juga karena ada poin-poin intinya, ada clean sheet juga di midfield. Yang nggak terlalu gede sih, cuman midfielder apa namanya? CDM. Iya, yang kayak CDM, gitu, CDM. Dan salah satu yang menjadi ini kayak ada Amadou Onana yang bisa andalan dari set piece. Anomali lah ya. Iya, maksudnya tipenya kan karena gitu. Tinggi, jadi dia bisa jadi set piece. Jadi set piece decider lah, monsternya nanti yang header dia gitu kan. Kalau midfielder kayak gitu sih. Dan midfielder masih dapat bonus clean sheet 1. Iya, itu dia makanya. Iya. Dan ya menurut gue FPL itu sebetulnya eksploitasi midfielder ya. Iya. Karena makanya metanya 352 biasanya. Iya, karena midfielder di sini beberapa ada yang jadi penyerang juga di real time. Salah. Kan? Iya, Salah. Saka. Jota sekarang. Season lalu Mbeumo. Dias. Season lalu enak banget. Mbeumo. Itu enak banget. Kalau lo pasang Mbeumo, dia ditargetin di midfielder cuma mainnya striker. Iya. Wah, itu enak Son banget. Son. Gareth Bowen. Iya. Musim lalu lumayan lah. Kalau striker ya udah pasti goal getter lah. Udah pasti Yang kita cari memang golnya ya. Golnya doang. 2 goal getter, 1 ininya. Sisaan. Nah, itu yang gue bilang nanti kita nah kita kan udah jelasin sedikit FPL, kalian bisa belajar sendiri kurang lebih kayak gimana, tapi dengan nonton pojok FPL kalian nanti bakal ngerti sendiri lah. Nah, supaya konten ini berjalan dengan baik, ada baiknya kita bikin tim rame-rame. Setuju nggak? Boleh. Jadi si pojok FPL bakal punya squad, kalian nonton juga, kita bangun bareng-bareng. Setiap minggunya kita review, kita analisa kesalahan kita apa yang harus diperbaiki gitu kan. Dan siapa yang pilih. Nah gitu kan. Nah sebelum kita masuk ke building the squadnya, ini kita mau masuk sekarang ke transfernya. Kita harus bahas dulu ada perkara apa nih Pak minggu ini. Karena FPL itu selalu ada perkara. Setiap minggu selalu ada perkara. Contoh injury list, injury update, siapa yang cedera, atau rotasi, atau akan ada Champions League game besar, setelahnya bakal ada pemain yang ditarik. Kayak City yang gila rotasinya. Pokoknya kalau lu milih City sebagai salah satu pemain dari tim lu expect dikerjain sama Pep. Kenapa? Musim lalu misalnya yang pakai Foden. Ya, itu berapa kali Foden gak dimainin, mainin karena Pep berani ngelakuin itu gitu. Tapi kalau lu pakai Arsenal contoh, tim yang cenderung starting 11-nya tuh rigid gitu ya, itu cenderung aman gitu. Nah, coba Pak, ada perkara apa minggu ini? Perkara yang paling heboh minggu ini kalau di FPL itu Arsenal yang kebetulan key player midfieldernya bisa dibilang nggak ada semua. Odegaard baru balik international break, cedera. Ankle. Berapa minggu? Minimal 3 minggu. 3 minggu. Dan menurut dokter Norway-nya bisa sampai 6 minggu ya? Bisa 3 sampai 6 minggu, tapi kalau bisa lebih cepat tuh kalau ada miracle, kalau misalkan ada bisa. Berarti expect 3 minggu ini jelek ya. Dia nggak ada ya? Nggak ada. Terus dia Rice dengan suspensi kartu merahnya. Habis itu Merino belum sembuh dari shoulder. Main zolim ya. Gabriel. Kayak gitu. Dan dihadapin sama. Dan fixture-nya juga serem-serem berat. Iya. Dan dia harus ngadepin minggu depan ini berat Spurs habis itu City. Ya. Dan di tengahnya di Champions ada Atalanta away. Calafiori cedera juga. Calafiori 50-50. Karena dia Nah, Calafiori ada berita baiknya untuk Arsenal, dia di international break main dan ditarik di menit 71 apa kalau enggak salah. Iya, dia kan kena di ini sama Dembele, tapi cuman besar kayak aman sih. Kemungkinan besar dia aman. Lebih dari 50-50 kalau menurut gue bakal main sih. Bakal ada di bench lah seenggaknya. Nah, dengan perkara tersebut saran gue buat teman-teman, kayaknya boleh mainin kalau baru mau main ya gitu ya. Belum ngisi pemain sama sekali. Kayaknya ada baiknya mainin pemain Arsenal nanti di game week 6.
Di game week 6 After itu City ya. gue spill dikit ya. Gue even mungkin di game week 6 gue akan tuker Salah sama Saka. Karena gue kebetulan gak punya Saka. Untuk menikmati Leicester, Southampton sama Bournemouth-nya. Gitu, contoh lah. Itu ada perkara apa lagi? Jangan percaya guys. Kenapa? Iya. Ini Jangan percaya, tipuan, guys. Gak, tipuan, anjing, gue serius, tipuan. Ini kan udah jadi konten. Iya, benar. Halan jangan dikatenin Halan. Canda. Ya tapi emang ada baiknya benar. Ada baik dan gue ada niat juga untuk drop pemain Arsenal gue Iya, di kalau FPL pribadi ya. Iya, kalau minggu ini kita drop. Kalau Karena- gua beratnya nih di 2 defender apa gua ada Raya Gabriel kan. Gua harus ngutang kalau mau ganti. Jadi gua cadangan gua bapuk semua, ada Harwood. Ya lo gak usah takut ngutang. Gue di game week pertama minus 12 untuk masukin Haaland back to squad gue. Tenang aja. Langsung diganti dengan hat-trick. Nah, kita ngomongin ngutang nih, guys. Sebelum kita gue tambahin informasi juga. Jadi kalau di FPL itu lu dapat jatah transfer jika lu sudah bikin tim, minggu depan lu dapat jatah transfer 1. Tapi lu bisa tumpuk selama 5 minggu. Jadi 5 minggu lu bisa tabung. Jadi 5 transfer ujungnya gitu. Tapi kalau lu butuh juga, misalnya ada yang cedera, lu butuh transfer nih walaupun nggak ada budget transfer, nggak ada vouchernya, bukan duitnya ya, tapi voucher transfernya. Itu kalian bisa bayar pakai poin. 4 poin ya. 4 poin poin per poin. transfer. Nah, Dan tadi- budgetnya harus masuk ya, nggak bisa Ya. keluar dari budget. Dan Papai tadi bilang bahwa dia melakukan bayar berapa poin tuh lu? Minus 12 3 pemain gue harus 3 pemain. jual untuk beli Haaland seharga 15 juta. Sama saya juga melakukan Oke, hal bodoh. kita udah bahas perkara pertama, ada Arsenal dengan injury yang sangat tidak baik Iya. dan fixtures-nya yang berat. Habis itu ada perkara apa lagi? Ada ya, kita mungkin dari Arsenal kita tarik ke yang paling dekat dulu. UCL fixtures di untuk tim-tim Big Six Liga Inggris. Iya. Ya UCL, WL. Conference, WL Itu semuanya. mempengaruhi rotasi ya? Ya itu bisa dibilang kita balik lagi kayak gue kepikiran untuk masukin Rico Lewis. Oke. Ada kepikiran. Cuma kalau ngeliat Pep yang agak jahat sama rotasi, yang terlalu berani, Ya. gue takut ya Rico Lewis tiba-tiba main di Champions League. Karena kita nggak tahu yang bakal diandelin di UCL, Rico Lewis apa Walker. Iya, gue takut Gitu minggu ini dia pakai Walker untuk Rico Lewis di Iya, UCL. Sebenarnya paling aman tuh Chelsea karena kayak Palmer aja nggak masuk squad Conference League. Yes. Ya, Palmer memang. gak dimasukin. Palmer enggak. Terus si Fofana sama ini tarik lebih Iya. early backnya, Ya. balik ke squad lebih cepat. Jadi kemungkinan Chelsea ya paling, dan Chelsea kebetulan squad intinya bisa kita bayangin lah. Cuma depannya doang yang agak abu-abu kan, winger-wingernya doang. Iya. Sisanya ini. Tapi untuk UCL ya, gue nggak tahu ya. Kayak Haaland ya, Haaland sih nggak kena rotasi. Iya pasti dia dipaksa main Haaland terus. digaspol terus. Dari preseason dia emang langsung main terus, Iya. starting Iya. terus. Iya. Paling aman. Terus perkara play gue juga MU lagi bagus ya. Yoi. Di preseason MU banyak yang ngegolin, formnya lagi bagus. Iya, pemainnya- Fixtures-nya juga oke. Feature oke. International break ada Bruno, Bruno 1 gol 1 assist. satu gol, Zirzi. Zirkzee 1 gol 1 Walaupun di game assist. kedua nggak main ya. Dalot 2 gol, 1 Dalot. gawang sendiri. Blunder. Bunuh diri. Enggak. Ya, di game yang sama. Dan MU punya pertandingan kedepannya bagus. Maksudnya nggak seberat yang lain. Ya. Dia salah satu easy schedule lah. Easy Siapa aja, Pak? schedule dia. Siapa MU itu besok lawan MU besok lawan Southampton, terus habis itu Crystal Palace, Crystal Palace. habis itu Tottenham. Iya. Dan kalau emang oke lah, sedang gampang lah, lah. sedang iya. lah. Dan Ugarte udah bisa main. Spurs doang yang berat. Ugarte udah bisa main. Iya, iya. Jadi kemungkinan timnya bisa ya. Bisa jadi Dan salah redemption satu. juga. Abis kalah, seri dan kalah. Dua kali berturut-turut. Iya kan? Jadi redemption juga gitu. Tapi untuk FPL lo juga masih bakal dibingungin sama kalau lo harus beli Bruno. Karena pilihan paling aman Bruno dari MU. Oke. Ya kan? Kalau Amad Diallo atau Garnacho, ya mungkin lo tiba-tiba Gambling. Itu Nah, terlalu itu gambling karena si belum clear. botak. Iya, belum clear Iya. ya, Ras. Siapakah sebenarnya starting wingernya itu belum clear gitu. belum Itu clear. dia. Jadi kayak Di gua, MU. menurut gua Amad Diallo itu pelengkap banget karena murah. Murah Iya, banget murah gitu. banget. Berapa nggak salah harganya? Coba cek bisa nggak? Cuman Ahmad Diallo. poinnya 1. Tapi masalahnya dia belum dapat tempat fix gitu. Jadi gue takut gitu loh. Iya. Amat di 5 iya, lima, makanya iya. Amad Diallo sebenarnya enak banget Ahmad buat Diallo jadi Enak, cuman ya itu Pelengkap. yang fix cuma Bruno aja. Yang maksudnya fix untuk attack ya. Karena kita nggak mungkin pakai CDM lah. Bruno Rashford, tapi Rashford poinnya ini maksudnya Bruno di 3 minggu pertama juga berat Bruno. Iya. Di 3 minggu pertama. Yang kayak ada Jadon Sancho di Chelsea, Sterling di Arsenal. Iya. Terus ada siapa lagi sih? Tapi menurut gue itu dihindarin sih. Hindarin Sterling, Sancho karena nggak jelas mereka Sancho. akan main apa enggak. Sancho mungkin nggak jelas. Iya. Tapi kalau Sterling kemungkinan besar dia even nggak starting dia bakal main sih Bakal main di ya. game besok. Iya, off the bench. Soalnya best possible line up Arsenal dengan Sterling starting kan. Iya. Iya. Sterling starting. Terakhir gue tambahin kali ya, ada perkara pemain-pemain Brazil yang formnya sangat buruk
di nation dan di negara, dan mereka baru balik semalam pada hari Kamis. Dia baru balik. Jadi takutnya yang pertama mereka nggak start. Banyak pemain-pemain Brazil yang bakal kita omongin di IPL ini. Yang kedua Gabriel. mereka nggak start, atau kalaupun start dijaga fisiknya. Khususnya tim-tim yang main Ya. di UCL. Jadi kalaupun start takutnya nggak main 60 menit atau 75 menit gitu. Ngerti nggak? Jadi expect cuma 1 poin gitu. Itu bisa jadi gitu. Jadi agak Tapi hati-hati sama dari pemain Brazil yang paling jelas tuh Gabriel ya. Gabriel 2 match dia main full Nah, 180 menit. Gue sedikit mau ngomel ke FPL ya. Biasanya kalau international break free transfer tuh 2. emang iya? Heeh. Emang dihitung? Iya biasanya. Liburnya Biasanya dihitung? kita dapat free Enggak transfer dong. 2. Kan per game week. Selalu kayak begitu. Selalu kayak begitu. Oh gitu? Di season lalu seinget gue begitu. Seinget gua. Enggak, mereka patokannya GW. Jadi 1 GW 1 transfer. Enggak, biasanya kita dapat 2. Kalau habis international break. Oh gitu. Makanya gue nyantai. Pas gue cuma 1. Ini Jebinson berat nih. Oh, Jebison Bisa. lu masukin cadangan Jebison ya? Jebinson Jebisonnya pindah ke Watford. lawan Chelsea sih. Selain Jebison ada pemain-pemain kayak Barco yang juga pindah Iya, gitu. tiba-tiba juga. pindah. Itu Valentin ya. Barco sempat rame untuk jadi Hmm. pelengkap, tapi tiba-tiba pindah ke Sevilla. Iya. Ya udah, kita langsung aja masuk ke build our squad. Nah, Pai, gitu, Pai. Gua mau sedikit lu ceritain ke kita ada berapa kategori pemain sih sebenarnya di dalam dunia FPL menurut lu? Lu pernah sharing katanya ada fondasi, ada pelengkap, Oke. ada cadangan, ada Oh. differential. Apa Jadi aja di tuh? FPL ini lo pasti ada pemain namanya pemain fondasi. Pemain fondasi itu pemain yang harus lo punya, yang udah punya track record bagus. Contoh jelasnya Haaland yang pasti main, pasti ngasih poin Ya, ya. setiap minggunya. Dan pemain-pemain yang emang udah bisa dibilang ya kalau di luar FPL itu superstar di timnya. Ya. Bintang yang di luar di liganya proof, di Mau harganya timnya- seberapa juga worth it. Iya, ya pasti Oke. worth it maksud. Oke. Karena dia return pointnya lumayan bukan lumayan tinggi, bahkan sangat tinggi kan. Terus ada pemain pemain pelengkap. Pelengkap. Pemain pelengkap itu contohnya paling enak ya. Paling kayak Pelengkap ini posisi di mana budget kita semuanya udah di spread ke fondasi, iya, dan nanti sisanya diisi sama pelengkap. isi sama Gitu. pelengkap. Terus ada juga tadi kita ngomongin cadangan. Apa Ya. yang dimaksud sama cadangan? Cadangan ini tapi ada cadangan ini anggap budget yang kita buang untuk ngisi bangku cadangan. Jadi di luar 11 starting yang kita pakai ada 4 cadangan. 4 cadangan ini yang kemungkinan lo nggak akan pakai, Jadi emang buat ngisi aja. buat ngisi aja. Ah. Dan rata-rata orang pakai yang harganya paling rendah. Oke. Jadi sebenarnya ini sih, kalau lu penganut kayak Papai di awal tuh, tanpa Haaland tanpa Salah, lu bisa dapat bench yang lebih balance. Nah, Iya. itu juga. Iya, tapi kalau lu di awal udah punya Haaland sama Kayak kita Salah. nih, kita main fondasi berani gitu ya. Iya, iya. Kita masukin Salah, Haaland, Palmer, Saka yang Itu udah harganya otomatis bombastis, udah pasti. bench lu nggak bisa kepake. Iya, Orang-orang kayak siapa ya? Kayak tadi kayak Jebison dulu. Harwood Bellis, Iya. gitu gitulah, yang nggak jelas. Nggak bisa kepake. Dan ada lagi satu lagi terakhir itu differential. Oke. Differential itu pemain yang kemungkinan nggak dipilih sama orang lain. Jadi kalau di FPL tuh ada yang namanya selected kan. Selected. Kita bisa Hmm. sortir. Iya. Selected tuh berapa banyak manajer Hmm, player nih kayak kita nih, berapa banyak manajer pemain FPL yang milih dia. milih dia. Nah, di saat pemain ini yang milih dikit, sebagai contoh, tahun lalu gue salah satu orang yang mainin Palmer. Di orang belum main, gue udah mainin gitu. Nah, itu Iya. waktu di fase awal tuh dia differential. Gue Differential. lompat karena dia Hmm. di dalam berapa game pertama dia ngegolin mulu. Hmm. Gue dapat poin gue naik, orang nggak dapat poinnya. Nanti nggak? Jadi Iya. kan gue bisa lompat gitu. Nah, itu Hmm. differential gitu ya. Differential. Jadi mungkin kalau kita bisa bilang di bawah 5% orang milih. Jadi di bawah selectednya di bawah 5% dia Ah. termasuk daripada differential. Iya. Ya. Memang differential juga. Jadi Dan kalau wajib ya, menurut gue sih wajib ya. menurut Di tim ada satu differential. jadi Iya, kalau lo wajib. ngikutin expert, ya lo harus ada bedain. Iya. Satu, kalau emang lo nggak punya pandangan lain, tapi kalau kayak kita gini, ya kita harus saling ada satu pemain yang beda, satu atau dua pemain yang beda Hmm. sebagai differential untuk ngejar top Iya. peringkatnya. Soalnya kalau kita main aman, misalnya kita di FPL tuh kalau misalnya lu pilih pemain yang dipilih sama semua orang karena memang bagus, iya, tapi lu main aman ya lu di tengah-tengah aja. iya, Lu nggak akan bisa terbang gitu. nggak bisa terbang. Ya udah, kita mulai dari kiper cadangan dulu. Siapa Oke. menurut kalian? Yang Flecken. 4 sampai 4,5 yang punya yang oke. Mungkin dari selected dulu, Pak. Yang paling tinggi selectednya siapa? Selected tertingginya. Jadi agak main aman juga lah, nggak usah diferensial kalau cadangan kan. Kita juga harus ngikutin apa yang terjadi di luaran gitu. Paling Ah. tinggi ada Raya. Raya bukan cadangan, harganya 5,5, ini terlalu mahal. Turner. 16% orang selected Turner. Tapi akankah dia main di Palace? Nah, karena Nggak. Ini ada yang menarik.
salah satu hal yang menarik di awal musim kemarin FPL itu orang pakai combo 8,5-nya West Ham. Areola dan Areola Fabianski. Karena Kalau duanya Areola mainnya nggak ganti-gantian. main, Fabianski yang main. Dan kebetulan di game week ketiga Areola satu babak doang kan lawan City, di Fabianski naik. Ya walaupun di international break dia udah balik. Ya. Areola udah main, udah dipanggil Perancis. Menurut gua kalau buat differential player lo pakai di kiper agak sayang. Iya, main aman aja kan. Karena Iya. at the end of the day paling poin lo mentok di berapa sih? Ya. Dan kalau lo pakainya mau pakai Areola di season lalu kita lihat dia sempat, gue inget banget game awal lawan Chelsea, dia nge-save penalti Enzo Fernandez. Ya. Salah satu pemain yang bisa step up juga. Cuman kalau saran gue kalau misalnya mau ngeliat dari kiper, selalu cari tim yang paling sering keserang. Itu filosofi lo. Iya, Jadi CV banyak. CV banyak. Oke. Cuman di mana setidaknya masih bisa ada kemungkinan buat clean sheet lah. Kayak begitu. Makanya gua Siapa? pakai Menurut lu siapa? Dengan harga 4,5. Henderson. Palace. Easy pick Henderson Palace. Tapi gue Setuju. Di season lalu itu Turner. Ya. Gua nggak tahu kenapa di season ini Henderson yang dikasih kesempatan buat main. Henderson Flecken gitu. Terus malu Turner Persis. Turner Tapi di gue juga Nottingham. tertarik sama Areola Fabianski sih yang 4,5. Areola Fabianski cuman rumusnya asik juga sih. Iya, dan harganya jatuhnya lebih murah. Iya, lebih 0,5. Kalau gua di Henderson sih tetap. Iya, kalau emang lo Kalau lihat nyari formnya Henderson lawan Chelsea ya kemarin ya. bukan itu Itu gila sebetulnya banget. main aman loh. Jadi ketika anggap Henderson intinya, Henderson nggak main, Flecken otomatis kan pasti main juga. Iya. Dan Flecken terbukti lah musim lalu juga ngasih poin yang lumayan oke gitu. Dan Jadi 9. Tapi di tim ini apakah kita mau main misalnya contoh ya, kita mau main mazhabnya Basya yang mana Raya. Let's say lah kita ngomongin Arsenal di game week 45 ya, yang fixture-nya berat ya. Let's say di 6 yang udah banyak pemain balik, Raya sudah main, Merino hopefully sehat gitu kan. Odegaard juga hopefully bisa main gitu. Apakah kita mau ambil Raya yang mahal kayak gitu tapi aman? Sebenarnya mazhab yang gue pakai ini gue juga ada nyesel juga karena masukin Rayanya, bukan apa, karena kalau misalnya tiba-tiba ketemu fixture, gue kurang teliti di awal. Kalau ketemu fixture yang kayak tadi nih, City, Tottenham. Spurs, City gitu ya. Hmm. Itu lu kan biasanya kalau musim lalu tuh gue cenderung ada penggantian nih, karena waktu itu Rayanya masih belum semahal sekarang. Ya kan dulu tuh gue Raya sama Martinez dulu. Jadi pas begitu gue ketemu fixture kayak gini, gue mainin Martineznya. Nah Oke. sekarang gue karena Rayanya udah terlanjur mahal banget, gue nggak ada pengganti nih, penggantinya jelek. Kiper ketiganya Crystal Palace. Oh, dia Itu terlalu murah. Bahaya di situ sebenarnya. Mendingan duitnya nggak usah ngambil kiper kayak Raya supaya duitnya bisa di spread ke Iya. tempat lain. Makanya Iya. tadi gue bilang di awal, gue lebih setuju caranya dia nih, Henderson Iya, iya, Flecken. iya. Karena tadi bener juga ketika Hendersonnya lagi ketemu bisa susah, ada Flecken. Ada Flecken buat Flecken masuk. bisa naik. Iya. Iya. Beratnya Gitu. kalau misalnya Iya. Fabianski Areola itu takutnya mereka lagi dikasih game susah. Kita nggak punya opsi. Iya. Kita Kita nggak bisa pindah ya. Jadi mau nggak mau di kiper kita udah Stuck mentok di sama West 2 Ham. poin. Iya, iya, iya. Oke. Sebagai info tambahan nih, ternyata backer yang diem-diem clean sheet terus-terusan. Oh iya benar. Nomor 1 itu. Nomor 2, kalau tadi gue cek XGC-nya, jadi expected goal conceded-nya Liverpool tuh salah satu yang paling rendah. Paling rendah. Jadi sebenarnya kita bisa bilang Liverpool golnya expected Solid. goalnya tinggi, defense-nya juga bagus. Iya, Jadi, belakangnya. Kalau kalian mau coba main premium goalkeeper, backer bisa jadi opsi juga menurut gue. Kalau mau berani Onana. Iya. Itu sebenarnya yang Uji poin nyali. nggak poin pertama lu bener, banyak Iya. diserang. Banyak Tapi poin diserang. keduanya kebobolan. Nah, itu. Ya udahlah, Henderson Flecken aja kali ya. Apa? Henderson Flecken menurut gue cukup bijaksana lah untuk Iya. membuat tim rame-rame. Jadi Iya, nggak banyak iya. debat. Iya, Ya udah, Henderson Flecken. Henderson Flecken aja. Henderson sama Flecken. Iya. Anda sampai kebobolan 15 gol satu game. Kita salahin Karim. Gue kalau gagal minggu depan kita salahin Karim. Henderson dulu ini kita pasang. Sekarang kita masuk ke defender ya. Lu Ada siapa? izin satu nama, ini padahal nama gue sedikit gue gatekeep ya sebetulnya. Liv Davis Ipswich. Davis. Liv Davis Davis nyerang juga ya? Liv Davis iya. Fullback lumayan. Fullback Hmm. kanan. Dia lumayan dan kita lihat fixture-nya dia. Liv Davis bakal ketemu asli gue sejujurnya 2 pemain sih di back yang menurut gue bisa dirotasi dengan harga murah. Liv Davis dan Robinson-nya Fulham. Anthony Robinson. Itu nggak murah lah. 4,5. Enggak, Udah naik harganya. 4,6. 4,6. Iya. Jadinya Beda. itu Enggak, abang kita rusak. expect 4,5. Ini cadangan bukan? Oh, ini Oh, menurut 4,5 gue dia pelengkap. 4,5 Rotation. pelengkap. Iya, pelengkap menurut gue. Pelengkap. Ini Jadi sekarang enggak, Robinson bagus, Hmm. Prim, tapi nanti Robinson kita mainin di saat kita udah ngisi, bener-bener ngisi pemain gitu. Iya. Ini sekarang kita mau buang Kita di dulu. 4 dulu nih, Rim. Kira-kira siapa di 4? Paling kalau mau Tuan ZB, Nathan Collins,
Arthur Bellis. Harus Kalau Bellis Bellis tuh- Sotonnya tuh digebukin banget. Iya. Tapi ya udahlah, kita tahu kita nggak bakal pakai juga. Iya, Pakai. Nathan Ya, Collins paling sama kalau Nashville, emang- Nashville. Brandon Johnson ya Leicester juga dia untuk bola mati lumayan. Boleh Faiz, boleh. Martin Karena Price. Leicester Faiz. Oh, karena bukan Faiz. Karena menurut gua Leicester dari 3 tim promosi dia yang paling solid lah. Yang paling mending tuh Leicester gitu. Jadi kayaknya aman loh Faiz. Dari back untuk cadangan kita taruh Wood, bukan Martin, Wood Faiz. Wood Faiz. Sekarang kita Kita ke midfielder. untuk buang satu pemain. Iya, midfielder dengan harga berapa? Terendah. 4,5 ya kalau Terendah. cadangannya. 4,7, 4,5. Oke, untuk midfield siapa? Irok Bunam atau Wings? gue lebih tertarik di Wings. Gue gitu jujur. lagi harga 4,5 gue. Tapi kita dua-dua gua agak nggak suka kalau kita betting di satu tim gitu. Kalau mau ya itu Mosquera backnya, gelandangnya baru Wings. I see. Nah, apa? I see. Jadi kita ada inilah ada safe spot Iya, di tempat benar, lain benar. gitu, nggak dua-duanya Leicester. Mosquera. Hah? Cedera, Kuning, tapi kuning. Oh, kuning. Oh enggak, 75%. 75%. Main. Main lah. Main. Kita play with the odds, masih main. Kuning main. Iya kan dia nggak main di kita juga sebenarnya. Iya. Iya. Lawannya siapa sih? Aston- Oh nggak mungkin kita mainin. Emang jadi- dia nggak mungkin. Iya. Emang nggak mungkin kita mainin Nggak juga. akan, ini Iya. berat mainin dia berat. Ini 4 ya. Ya udah, Mosquera. Berarti Faiznya kita tarik Kita ya. ganti Mosquera. Udah. Gelandang. Striker termurah yang bisa kita Jefferson. tarik. Udah pindah dong. Terus-terusan. Ya Allah, gue sok-sok ngerasa gue punya hidden gem, gue mainin Jefferson. Iya, gue juga iya. Iya, sok-sok ngerasa. Tidak mungkin ada. Striker paling murah 4,5 kan. 4,5 ada 4 orang. Siapa? Whitley, Stewart, Langsher, gimana? Berat. Nggak bisa. Tapi kalau kayak striker kita boleh ini sih. Boleh naik dikit. Boleh dikit. Ya coba Di 5 sampai 5,5. Ya kalau 5,7 udah ada Pedro. Di sini Evan Ferguson mulainya. Enggak lah. Evan Ferguson kenapa nggak starting sekarang ya? Cedera. Cedera. Oh, Antonio. Bro, Antonio-nya West Ham sih paling ini. Antonio. Atau iya, Stan start. Larsen-nya Tapi Wolves. kalau full crook akhirnya start. Enggak full cedera. Oh. Oh iya. Cedera. Oh, Siapa Strand Larsen namanya? sih. Gue Strand Larsen sih. Oh iya. Striker nomor 9 Ya, nya itu Wolves. dia Norwegia. tinggi vokal poinnya Hmm. Wolf juga. Raul Jimenez nggak ada yang tertarik Raul Jimenez. Raul Jimenez Emang masuk di- off the di- bench juga sih. Tapi dia off the bench. Emang striker utamanya kan Muniz. Muniz. Dia cadangan. Cuman saran gue yang belum punya Pedro, masukin Pedro dari sekarang. Ya ini kita. OTW 9 guys. Hah? Enggak lah. OTW 9 harganya. Berlebihan. Gua yakin 9,1. Enggak bakal terbang gitu. Gue percaya. Boleh langsung aja kita kasih Strand Larsen. Kalau gue sih lebih ke Antonio ya. Antonio ya. Gue Antonio. Antonio boleh. Jadi kita ada City. kita spread timnya gitu ya. Hmm. Iya. Dia ada Dan West Ham, ada Iya. ini. Iya. Ya udah Antonio kemungkinan aja. Dan Antonio Antonio inti masih- juga kan. iya. Ya udah. Kita taruh Antonio. Nah, berarti cadangan udah selesai ya? Udah Cadangan Untuk udah cadangan selesai. pemain-pemain yang nggak akan kita mainin. Ah. Untuk kiper Henderson atau Flecken di antara kedua ini. Back ada Mosquera, most likely kita nggak bakal mainin. Ada gelandang ada Harry Winks, kita nggak akan mainin kemungkinan besar. Terus yang terakhir ada Mikel Antonio dari West Ham, Mikel kita nggak Antonio. bakal mainin. Oke. Nah sekarang langsung ke fondasi lah. Fondasi. Langsung Haaland. By the way, ini lucu ya guys, dimana bikin satu tim cuman ada kurun waktu misalnya sejam gitu. Ini saya bikin tim FPL Saya juga berhari-hari. begitu ya. Iya, Semuanya Saya gitu. Nggak apa-apa. berhari-hari. Lo enggak apa-apa lah. Kita Apa. kita Jadi rangkum seru. jadi 1 jam. Coba kita rangkum nih. Menurut gua fondasi Haaland, Salah, Haaland. Saka, Palmer. Semuanya. So, gua nggak Gue. cukup. Wah, Nggak cukup. sumpah terbang. Nggak cukup. Coba aja dulu. Coba dulu aja. Coba. Haaland, Salah, Saka, Saka, Palmer. Udah tuh. Ah, Kita masukin Masuk. Salah, Itu kunci. Palmer, Palmer. Nah, Saka. coba. Gaspol. Kok Haaland. kuning? Kok Palmer kuning? Enggak, Iya, kan dia pura-pura cedera. Oh, biar enggak Inggris. Biar enggak. Iya. cedera Oh, di ini Inggris. Si Pep from Alibaba mulai mengikuti Pep. Iya. Mulai Kalau mengikuti. Pura-pura kita pakai- cedera dikit lah. Pakai 4 orang ini, kita butuh 1 2 3 4 5 6 pemain dengan budget Coba kita lihat budgetnya sama. Neneng Tinggal berapa? 28 juta. Ya nggak bisa. Bisa. Kalau bagi 4 7. 4 juta. Bisa. Hah? Bagi 4 6. 7. Bagi 28 bagi 4 Tujuh. 7 dong. 7. Oh, 7. Oke lah. Apa? Oke banget bisa jalan dong. 4 harganya semua. Oh. Kayak harus gue ada dibuang deh. Enggak gini. Jangan buang dulu. Ah, Fondasi taruh dulu. Hmm. Kita ke pelengkap. Enggak, Kita tapi ke gini, pelengkap. kita kan mulai di game week 3 dan kebetulan Arsenal kayaknya kurang menarik iya, itu gue setuju. ini. Jadi Sakanya ntar dulu. Sakanya kita hold dulu. Ntar dulu. di Kita hold meskipun Saka. gini. Sebenarnya ini Bakal golin. Mau Ya memang sih. Saka Saka mau- North London Derby mau kalah most menang, likely golin. mau Iya, kalah memang. menang bakal golin. Tapi gue izin ngasih saran dikit. Saka, Izin ngasih saran dikit. Saka
good link up-nya di Arsenal selalu dengan Odegaard. Sekarang Iya, nggak ada Odegaard. Nggak ada bener Odegaard, juga ya. sih. Ya itu bener juga bisa jadi Ah. itu bisa jadi poin. Heeh. Tapi kalau kita ngomongin statistik di North London Derby dia most likely golin. Golin, mantap. Jadi kalau gua mungkin akan narik Saka minggu depan lawan City. Lawan City gua akan tarik tuh. Oh iya. Enggak nih Kalau- kita Ya, berarti Tapi- kalau gitu ya kita kan Harus- dari awal. enggak kita kan Oh, harus iya, buang iya. satu. Iya. Oh iya bener. Buang satu. Bisa nih. buang kita- dua. Ya kalau kita- kalau buang satu dan tiga Saka bener. Saka di antara 4 itu kita Saka. buang. Salah lawan Brentford di Etihad. Iya, hat-trick, Salah hat-trick. di Anfield. Palmer oke lah, kita tahu Palmer. Iya. Saka lawan Tottenham dengan tim yang lumayan Ya lagi compang-camping benar, sekarang. setuju. Ya kalau di antara 4 ini Saka benar. Gue setuju Saka adalah opsi yang paling boleh di drop, tapi kita isi aja dulu. Sampai Kita ke pelengkap aja dulu. limit. Sampai kita mentok baru kita buang Saka gitu. Iya. Siapa tahu bisa. Iseng mencet autopic gitu sih. Ulang ide awal dong gitu. Enggak, kalau autopic siapa tahu itunya keisi deng gitu Iya. langsung semuanya. Berarti kita harus nyari ini Menurut gua kita midfield ke udah pelengkap ya. 4. Midfield udah 4 kan. Pelengkap midfield Kita satu cari lagi ya. satu lagi. Menurut gua ada Jaga- satu nama. Kita enggak, ntar lu. Satu nama karena budget kita paling 4 sampai 4,5 atau mentok 5. Siapa kira-kira yang bisa dipelengkap dengan harga segitu? Ya kalau 20. 5 Ini semua 28. semua posisi. Enggak di midfielder. Midfield. 28, berapa ya budgetnya? 28,4. Harus ngisi 1 2 3 4 5 6. 6. 28,4 bagi 6 4. 4. 4,1. Oke. Menurut gua kalau di back itu banyak yang murah dan bagus-bagus. Iya. Mazraoui. Mazraoui. Good run fixtures, formnya lagi bagus. Kita tahu perkara MU lagi bagus, fixture lagi bagus, bakal ada redemption juga. Ya kan? Setelah kalah berkali-kali pasti ada fight untuk menang gitu loh kalau timnya normal ya. Kalau tim sehat gitu. Menurut gua Mazraoui bisa jadi opsi sih. Coba cek harganya. Dan gue setuju juga Mazraoui yang karena yang pertama dia pasti main 90 menit. Kemungkinan besar mesti mainnya 90 menit ditambah Ya kan dia nggak punya saingan kan? nggak ada sejauh ini belum karena left backnya masih Dalot, belum ada ngisinya. iya. Dan masih jauh kan Luke Shaw Malaysia tuh jauh kan? Jauh. Jauh. Lucia Malaysia mungkin kita bakal ngeliat 2 bulan lagi. Ya jauh lah. Iya. 2 bulan. Mazraoui. Iya. Berapa harganya? 2 4,5. Tuh. Oke Oh, tuh. Mazraoui 4,5 ambil No sih. brainer sih menurut gua. Mazraoui dengan fixture yang 90, lumayan gampang ya. 90. Soton. Sekali doang dia main 80 itu di game pertamanya dia sebagai Iya. Manchester United player. Dan dia menang di situ. Di situ menang. Ininya. Jadi apakah ini harusnya Mazraoui nggak main ya 90 menit? Karena ini nah kalau gue lihat Mazraoui plus minusnya gini. MU 3 match ke belakang Bapuk. bapuk ya defensif ya, tapi ada Ugarte kan poin plus nih. Poin Bisa plus. jadi sorry. Tes. Ya, posisinya aja nah. Apa sih? Tes. Udah. Nah, ya Mazraoui bisa jadi poin plus karena ada Ugarte masuk. Jadi ada yang defensifnya jadi lebih bagus, harga murah, fixture bagus, attacking juga, bisa provide assist. Ya layak sih untuk di game Layak. ini ya. Di Menurut game gua yang layak. Dan di mana United melawannya tadi kita udah tahu Southampton, siapa lagi sih? Gue lupa. Spurs sama satu lagi tuh tengah. Palace. Hmm. Palace home away. Home. 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 Palace-nya Ada di Pictures. Palace-nya Away. 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 Karena 4-0 lagi dong. Iya. Soton Oh. yang Soton away, Palace away, Spurs home. Ya menurut gua oke lah Mazraoui. Mazraoui ya Apa lumayan- oke, ada opsi lain di 4,5? lumayan bargain sih. Sebenarnya Rico Lewis juga opsi yang bagus, cuma rotasinya itu serem. Boleh Gimana? masuk. Oh, pemain saya nih yang tadi saya pengen sebut. Rico Lewis menarik. Siapa? Ya? Rico Lewis menarik. Ini kita butuh budget kan kebetulan. Rico Lewis tau gue udah naik di harganya. 47. 47. Ini Mm-mm. 4,5 paling tinggi di sini. Ya kalau mau seperti itu, si Mosquera tarik. Dan Leif Jadi Davis cadangan kita juga. emang 4,5. Iya, Leif Davis sama sama Anthony Robinson. Dan by the way itu sedikit differential player menurut gue. lu setuju enggak, Mat? Kalau salah satunya gue setuju, kalau dua-duanya enggak. Enggak, jadi Mosquera kita tarik. Oh, Mosquera ditarik. Heeh. Kalau Nanti Mosquera Jadi dulu. salah ditarik. satu akan jadi cadangan. Oke. Setiap Jadinya minggunya. begini mata memang. Setiap minggu diputar-putar. Iya, jadi cadangannya bisa kita ini. Oh ya, kalau Mosqueranya dicabut gue setuju. Ya kayak gitu. Berarti kita masukin Robinson, Iya, ganti Mosquera gitu ya. Mascheranya Iya. out. Sama satu lagi Leif Davis. Leif Davis. Ya udah, oke. nggak muncul Leif Davis. Davisnya aja coba. Davisnya aja, kalau gitu. Dari Jalur Ipswich. 5 kurang ajar malah. Dah, arti kan salah satu dari mereka adalah squad player kan? Ya kan? Coba deh, Iya. berarti deh Bogartnya Aston Villa, setahu Main gue apa dia di preseason itu dimainin sama Emery terus. Dia apa? Pakai BOG. Bogart. Bogart. Coba salah ya. Cuma dia main nggak coba deh. Nggak. Dia baru main satu game. Satu game lawan di Leicester. kemarin. 78. Kemarin kan. Tahu nggak dia saingan dia ada berapa?
Matty Cash Hah? sama Nigel Hovic. Siapa tuh? Ah, yang Petty baru. Cash juga cedera. Bukan, ada Oh. Nigel Hovic masalahnya. Yang Siapa sih? tinggi tuh. Iya, yang orang dari Yang Serbia gantiin dari mana. gitu kan kemarin Oh. dia Iya. Haaland. Terlalu Menurut risky gua risky banget. Posisi dia bukan key player. Kita Iya. lebih fokus sama orang yang pasti main. Hmm. Brentford jangan masuk lu sampai game week 6. Henry kemana sih? Rico. Iya. Kemana sih dia? Enggak tahu. Rico Henry ini. Enggak tahu. Ya, Luis Dang. Favorit Luis Dang. Brightonnya lagi on fire. Gue sengaja nggak sebut ya. Get Kebetulan. Oh, masih ada get-keepan. Oke. Sedikit. Berapa? Luis Dang 4. Harga 4,5. Tapi Fixture-nya ijo sampai Ijo Chelsea. Ijo-ijo Iya semua. bagus sih Ipswich sama Nottingham Forest. Boleh dimasukin. Untuk Udah. pilihan ya. Boleh. Back kita Coba terlalu- masukin aja dulu, Dang. back kita Menurut pas gua setengah. kita ganti yang siapa tadi coba? Dang masuk Eh, Robinson sama Davis. Enggak apa-apa masukin dulu juga enggak masalah. Dang. Masukin aja dulu, Dang. Masukin dulu ya. Dang kurang sih menurut gue. Kurang Dang- nyetel. Buset. Eh, Orang Kompe. kapten. kompe. Headingnya paling bagus, tinggi dia. Ah enggak. Dia Jadi di Inggrisnya kita- sering main. Kita sebetulnya main dengan defender fullback ya. Iya. Kita fullback. Bagus dong. Iya. Bagus. Sih, Gue lebih buat- suka. Gue Buat lebih suka kalian defender kita fullback. main defender fullback. Gue lebih suka. Kita nggak terlalu ngambil aman dengan center back. Pau Torres. Pau Aston Torres Villa juga lagi bagus. dan Jual fixture-nya. Fixture-nya juga oke banget. Ijo Wih. semua, lawan Everton, lawan Wolves, lawan Ipswich. Pau Torres, Pau my Torres. brother. Konsa cedera soalnya. Iya. Jadi kalau gue pribadi dari sebelum dia cedera, gue mendingan Pau dengan Kenapa? harga yang sama. Trade dia di set piece atau corner gitu lebih tinggi dibanding Konsa. Dan ini salah satu pemain favorit gue guys, by the way. Gue ngeliatin dia dari dia main di Villarreal. Gue suka banget sama dia orang. Gue berharap dia ke Ball playing defender. gue berharap dia ke sini cuman tidak. Pau Pau juga Torres salah nice satu yang shot. menarik sih. Waktu itu back Lucas tengah, Digne? tapi kita akhirnya back tengah ya. Abis ngomong fullback jadi back Digne tengah. enggak lah, on off, Digne hot and enggak. cold. Season lalu sempat jadi saviornya Aston Villa loh. Tapi 90+ winner. Atau ada Colwill, ada Fofana. Enggak ya? kalau berani sama Chelsea nggak apa-apa. Nggak, mas gue Chelsea fixture-nya berat Mas banget. gue kalau lu tanya gue ngelihat Chelsea trajektorinya akan ke atas gitu. Tapi ya, Koval tapi gini loh. Gilman, Sebenarnya gini Gilman juga tinggi. Logikanya kalau lu berani masukin tim-tim mid table 12 sebagai defender lu, kenapa lu nggak berani masukin Colwill? Itu logika juga kan sebenarnya. Karena kalau 3 match terakhir Chelsea bobolan kan. Iya. Yes. Tuh risky menurut gue. Salah satu yang kenapa gue pribadi nggak pakai fans back City karena itu juga. Iya. City hampir tidak pernah clean sheet. lawan Ipswich menit berapa langsung der. Ini Gilman juga salah satu yang poin tinggi back. Terus ada Outnori juga nih tapi di knock. Main itu Ah. main. Dia Cuman- kunci sih sebenarnya. Iya. Kenok tuh. Dan Ini dia- nih. Bukan maksud gue dan fixture-nya juga nggak bagus. Fixture-nya itu abis Newcastle, Aston Villa, Liverpool. Gas. Pau sih menurut gue. Pau no brainer sih. Pau menarik ya. Pau Torres. Langsung itu ke Hmm. Pau. Pau. Mau menarik sih nice shot banget. Oh. Sisa Satu lagi. 14. Satu Satu, lagi dua, Kita tiga. ke depan coba dulu dia. deh. Kita ke depan dulu aja. Ini menurut gua sini. nggak cukup budgetnya, by the way. Makanya kita lihat. Yang 14 untuk 3 orang. Iya kan semuanya strikernya cadangan. Striker cadangan udah ya? Saya kecadangan Terus harus juga. striker kedua ya? Iya. 4,5. Kalau ini sih kalau gue Joao Pedro sih. Joe Menurut gue ya. Pedro. Karena pilihannya terlalu tinggi, jauh banget. Kalau Anggap mau sisa 14. 14 kalau kita bagi 3 ada 4,5. Nico Jackson. Nico Jackson harga tinggi di 7,6. 7,6. 7,6 mahal banget. Kalau kita mau main dengan striker yang lumayan oke. Coba selected deh. Kita lihat selection dulu deh. Sebenarnya pilihannya Forward dengan selected paling banyak. Haaland 67%, Ya, itu nggak Isak mungkin. 42, Nggak Joao mungkin. Pedro 29%. Aman sih ya, Pedro ya. Aman. Pedro harga juga bagus. Menurut Aman. gua kalau mau gambling Welbeck. Kalau mau Welbeck. gambling. Kalau mau jadi sok-sok nyebreng yang lain Joe Pedro gue Welbeck gitu Oh kan. gitu. sebenarnya tadi 3, Joao Pedro, Welbeck, menurut gue Wisa juga bisa dikonsiderasi. Oh iya, Bisa, iya, Bisa belum Brentford tapi Oh, agak sayang. Lawannya City soalnya berat. Loh enggak, Ini justru juga Chris Wood juga oke, tapi Enggak. lawannya Liverpool. Orang-orang kayak Brentford ini tim yang menyulitkan City gitu loh. Beberapa musim terakhir Benar-benar. yang menang 2-0 tuh 2-1 itu kan Tapi takutnya kayak lawan kemarin lawan apa tuh Brentford yang kita lihat Mbuemo sendiri di depan. kita main 3-4-3 3-5-2. 352. 3-5-2 kan ya udah enggak apa-apa kan yang depan. Oh, satu lagi ya. Satu lagi yang Antonio-nya cadangan ya? Antonio Antonio cadangan. cadangan. Oh, ya benar-benar. Tapi- Joao tapi- Pedro. Kalau tapi- itu Joao Pedro. Tapi Wisa Iya. juga nice shot. Wisa juga nice shot banget sih. Bisa. Kalau Wisa Cuman oke. dengan Enggak. harganya Wisa berapa dia? free kick taker enggak? Mbuemo. Mbuemo free kick Mbuemo taker. penalti takernya Taker, jangan. Mbuemo. Mendingan Pedro. Pedro tuh taker Taker penaltinya. Mm-mm.
Dan dia Brazil tuh Iya. banyak diving, whatever, banyak banget tuh aneh-aneh lah. Sama bener, tapi lebih better Mbuemo karena dia yang takernya full kan. Iya. Dan taker counter juga. Itu Mbuemo untuk di mid kan. Mbuemo tapi season lalu sih, season ini jangan Mbuemo sih menurut gua. Jangan pakai. Iya, belum kelihatan. Kurang. Ya kalau lu ketemu formnya, enggak, menurut gua enggak, gue jujur aja ya. Mbuemo bisa jadi saviornya Brentford, enggak ada Tony gitu kan. Heeh. Tapi kita lihat Hurzeler Brighton on fire gitu. Itu yang bisa Dia jadi. lawan- Dan hijau semua kan Brighton Iya. kan. Brighton. Fixturesnya kan. Lihat Boleh Chelsea nanti sini. Joe Pedro boleh nggak apa-apa ya? Pedro lah. Iya, Pedro. Pedro sih paling Pedro. menarik, opsi menariknya Joe Iya. Pedro emang. Pedro. Gua aja ada niatan mau ngebuang Isak demi masukin Pedro. Kita sisa 8,6. Berarti 4,3. Ya udah, Berarti Mas. kita backing ada yang premium nih. Enggak ada. Enggak. Ada Lah. budgetnya enggak? Justru aslinya menurut gua Luis Dang dan Pau Torres itu Mau salah tren. Tren mau. Bukan tren, premium bukan tren. Nih, kalau Menurut kita gua masukin kayak- 4,0 sisa 4,6 untuk midfielder. Midfield 4,6 lebih enak menurut gua Enggak ada gila. Emang enggak ada. Di bawah 5 mana ada? Coba. cek. Ya enggak main gitu, bukan starter. Take out menurut gua take out Saka. Nih. Take out Saka menurut gua. Gua ada ini dikit explanation Take out dikit Saka. yang menurut gua Salah itu masih is emas. Cuman kalau emang lu nggak punya budgetnya, it's okay mainin Palmer Saka gitu. Lebih enak menurut gua. Terus Kalau masukin lu Luis Diaz. masukin Luis Diaz or Jadi kalau Haaland sama Salah no brainer, no brainer. udah enggak usah digobrolin lagi. Tapi kalau emang lu nggak punya budget buat Salah tuh bisa cabut menurut gua. Ini Habis menarik. game week 6. Ini ada salah satu cara lagi untuk dapetin 0,5 lah. Kita ganti satu back lagi 4,0 juga. Jadi bener-bener kita nggak pakai tuh back. Oh. Kita dapat 5,1 budgetnya. Cuman agak ngeri gak sih ada dua pemain yang bener-bener nggak main. Budget sininya Enggak apa, ini aja udah minimal banget menurut gue backnya. Udah enggak bisa. ini kan 4 orang, yang satu kan ini 2 orang ini kan ceritanya kan di rotasi. Iya. Kalau menurut gua take out Saka sih. Teko Saka paling enak sih. Paling take out Kita Saka. free menurut lagi mau ngapain. Ya udah. Dan kita belum ada pemain diferensial sama sekali kan. Iya. Saka habis game week 6 asik. Ya Iya, udah. Saka bener. gimana? Saka habis game week 6 asik. gua. Sekarang terlalu risky tengahnya kayak gitu. Oke, boleh. Salah di game week berapa dia berat? 6 mulai Salah itu keteter dia. di 7, di 8. Lawan Chelsea, Arsenal, Brighton, Aston Villa. Wah, ini beratnya sih. Ketemu MU lagi kapan dia? Kapan dia? Ketemu MU lagi, mau gua ajarin. Nggak ada di kalender, dihilangin sama. Di atas itu 4 Januari. Oke. MU ditaruh 3. Jadi Kita kita mau Saka take out deh. Saka take out untuk kita lebih leluasa aja kali ya. Sisa duit langsung 14 juta untuk 2 orang kan. Masukin Rodgers. Rodgers Aston Villa. Betul, nice Murah shot. sih, 5,6. Iya. Rodgers Lengkap menurut banget gua tuh. nice shout Iya. banget. Lengkap. Gua Sayang, sedikit apa ngeliat namanya? catatan dikit. Aston Villa. Watkins? Gak ada yang Sevilla lawan masukin siapa? Hah? 3 match ke depan. Oh, ini gampang sih. Ya, udah Rodgers. Rodgers lah. Gua boleh ngasih argumen Watkins gak sih? Apa argumen lo? Sebentar. Ini sebagai Kalau lu masukin Rodgers, takutnya kayak kemarin lagi. Kayak Apa? scam minggu lalu. Kenapa? Habis lawan Chelsea ngacak. Rodgers minggu tuh nggak kayak depannya- siapa? Kayak Kudus. Iya. Kudus On tuh di off. lapangan selalu bukan. Di lapangan tuh selalu nyala, tapi involvement golnya dikit banget. Iya, dia create Hampir doang. nggak ada. Create-nya mungkin Nih, bagus. Rodgers positioning not bad. He is up there on the text, but it feel like sometimes aku bahasa Indonesia ini. Iya. Rodgers posisinya oke. Dia tuh lumayan ngetek, tapi dia itu attack-nya tuh go around him. Jadi maksudnya dia tuh nggak involve di goal bener. Dia tuh nggak involve. Cuman 1 chance created and 0 shot in easy fixture. Nah, itu makanya sayang banget. Not a good look. Iya sih gue agak berat. Nggak bagus. Terus siapa opsinya kira-kira di 5? Rodgers. Dan by the way, tapi Bailey cedera. Ya, Ya, Bailey mungkin Aston Villa cedera. mau dia nggak punya jangan winger. cedera, Bisa main di wing dia, Pak. Mungkin bisa main di wing. Kita cari Mereka nggak punya winger. midfielder harga 5 ya. Smith Rowe? Wah, Smith Rowe, tapi Smith Rowe jadi Smith Rowe mainnya nomor Smith Rowe tuh Gak pernah full time kalau Smith Rowe. Coba Dan, cek. Dia Menit-menit. selalu diganti. Ya di mungkin menit buat 60, load 70. manajemennya Iya, buat load biar. management. Smith Rowe nggak main di nomor 10. Dia mainnya box Di to- winger, dia mainnya di winger kiri deh. proper box to box. Iya, tapi dia lebih banyak masuk di sisi kiri. Oh gitu, bukan nomor 10. Bukan di nomor 10. Oh. Tengahnya Nomor 10 Iwobi. siapa? Si Pereira. Iwobi. Oh, Iwobi yang dia nyerangnya. Oh. Kalau Dulu ngeliat bukan jadi samping. kalau ngeliat Kiri. setupnya kemarin tuh Iwobi di sini ada makanan Smith Tuh, Rowe kiri. Smith Rowe minutes played-nya nggak setinggi itu. Tapi dulu main 15 poin, dulu main banget sih.
Sekali lawan Smith Rowe Manchester 5,6. Bisa sih buat naruh Smith Rowe. Gak masalah. Menurut gua dibanding Smith Rowe mending better masukin ini. Siapa? Siapa? Rogers. Dibanding Smith Rowe. Oh, dibanding Smith Tapi dengan kelegaan duit kita, Enggak lah. Oke, Smith Pak, Rowe gini, Pak. Lebih kita udah take out Saka, Hmm. iya kan? Kita udah take out satu fondasi Saka. Kita Oh. harus masukin satu pemain pelengkap yang premium. Kira-kira siapa? Luis Diaz paling aman. DB. Liverpool sih, Pak. Liverpool. Luis Diaz. Atau Soboslai. Soboslai oke. Soboslai juga menarik sih. Soboslai. Soboslai Cuma masuk takutnya- Differential tuh. Takutnya- Coba lihat. Takutnya Cuma Soboslai. 2,5% selected. Iya. Soboslai. Itu differential dia. Berapa? Tuh, cuma 2,5% yang milih dia. Iya, cuma 2,5%. 6,5. Dan dia bermain between the lines. Dia benar-benar nomor 10-nya. Hmm. Jadi bola-bola tuh dari dia. Kemarin asist Banyak. 1 lawan Kemarin asist MU. 1, game pertama asist 1. Iya. Menurut gue Soboslai boleh. Hmm. Buat sebagai differential. Rogers Adama. Differential. Dan worth it kita double Liverpool karena formnya Liverpool. Iya. Worth it menurut gue. Soboslai. Dia differential udah cukup menurut gue di Soboslai. Game weeknya Boleh. bagus Iya. banget sih. Picture-nya bagus. Sisa berapa tuh? Formnya bagus. Sisanya ada 8,2. 8,2. Oh, buang-buang duit kita. 8,2 menurut gue ya. Apa paling backnya kita upgrade? 8,2 ya. Coba lihat dulu midfield 8,2 dapat siapa ya? Pakai back yang aman sedikit. Eze masuk 8,2. Tadi Jadi nggak mau gue. Kita MU enggak ada sama sekali. Antonio harganya berapa Antonio? Harga Antonio 5,5. 5,5. Apa kita naikin di depan? Tapi ngapain kita pakai 352? Enggak, Naikin di depan menurut gue bisa. bukan. Kalau misalkan cukup nih, ya. Take out Antonio, masukin striker yang 4,5, masukin Son. Wah, Son menarik sih, Le. Tapi lawannya Arsenal. Arsenal Ya kan udah dia auto pasti golin kalau Arsenal. 90% Son. golin dia Iya. Son. coba Son, kita buka Son Son. hampir Menarik. Selalu. Menarik. Son harga 10 pas. 10 pas. Bisa nggak kalau Kita butuh nggak bisa. Ini kita butuh 1,8. Gak ada juga striker di bawah 5,5 Antonio tuh nggak ada enggak lagi. 4,5. Striker. Ya, Jadi kan kita main 352 kan? Kita butuh Striker yang nggak 1,8. dipakai yang pasti di timnya juga nggak main gitu. Berarti 1,8. Bener-bener harus dibuang. harus punya striker 4. Striker 4 gak ada. Nggak ada. Kita butuh 1,8. Oke, sekarang budget kita berapa? 8,2. Siapa di budget 8 yang sekiranya aman? Kita udah punya differential. 8. Eze, Jota, Gordon. Luis Gordon Diaz. gimana Gordon? Let's Gordon. talk Gordon. Kita belum ada Newcastle. Gordon gue gak Next siapa? tertarik. Gak ada deh, cuman gak ada info apa-apa. Mm-mm. Cuma 1 gol aja kemarin Kok di nggak game ada ya? kedua. Wings tarik. Wings kita out. Ada wing. Ini masih 2,7. Kalau Iya. Wings. Coba jadi 7,2. 7,2. Siapa di 7,2 Tapi kita pakai 3 Brighton. yang aman? Iya. Ah. Gambling juga sih. Kita Iya. punya Soboslai sama Madueke untuk jadi differential. Differentialnya Ini kita gak mau Madueke ngabisin sama duit kan, Szoboszlai. tapi by the way Enggak harus. kita gak harus ngabisin Nggak duit harus. kan? Kayak gini nih. Eh, sisa kan? 0,8. Enak tabungan. Enak Iya. banget ya. Sabar Gua ya. gua masih nggak Ini oke nih, begini. gua nggak tenang dengan 3 pemain Brighton sih. Kita gak tahu dari Ya mana. boleh sih kalau misalnya lo mau efisiensi di midfield dengan ngurangin Palmer, masukin Saka, lo bisa upgrade 1 center back-nya deh. Kalau nggak Luis Dang kita ganti. Tapi Supaya Luis kita Dang ngulangin pasti starting. budget Brightonnya juga, karena Brightonnya 3 Iya sih. gitu. Tapi Brighton Iya. 3 menarik loh. Siapa tahu dia game berikutnya 9-0. Iya, kalau kalah, Enggak, Ya, makanya kalau gini. kalah, kalah di 0 lagi. kelar tuh Madrid. Sebenarnya 2 hal ya Phil tadi ya. Lu mainin 3 pemain di klub yang bisa dibilang lagi bagus tapi kan sebenarnya bukan top tim gitu kan, lagi on the good form gitu loh. 3 pemain itu terlalu gambling. Karena biasanya kita tuh yang udah kita herois, udah kita gini tiba-tiba kalah nih. Premier League bisa aja kayak gitu. Ya gue setuju sama Basya. Kecuali kalau 3 tim itu 3 tim Oke, yang dari gede. kita simplifikasi aja ya. Dari Oh. Brighton 3 orang ini siapa yang kita buang? Kalau dengan Menurut gue Minte. Minte sih. Kalau kayak begini Menurut gue Minte. Minte. kita kuatin di tengah lagi. Hmm. Kita buang Minte. Minte 5,5 kita tambah 6. 6,1 dapat apa? Mbeumo mau. Menurut gue Mbeumo berapa sih? Kalau Mbuemo 7,1, kita buang Madueke. Enggak kan Palmer ganti Saka itu bisa cukup nggak duitnya? Coba kita coba ya, Palmer out, Bedanya 0,1. masuk Minte out. Minte out. Tapi nggak ada Palmer. Aneh enggak sih. kayak Palmer enggak apa ya? Aneh. Menurut gua Masalah- di depannya Madueke menurut gua. Iya, Madueke bisa jadi aneh sih sebetulnya ya. Kalau gue mendingan Madueke out. Iya. Madueke Madueke Minte out. out Pak. Minte juga out. Masukin Buemo. Coba masukin Buemo tinggal berapa? Ada 5,6. 5,6. Tuh banyak. Pemain. Minte masuk banyak. lagi.
Minteh lagi. Minteh lagi Dia nih. mata lu, kita lihat. Lagi-lagi Brighton kita. Ya mendingan Minteh. Gaspol Semenyo gue. Semenyo menarik sih Boleh. buat jadi diferensial ya. Iya. Semenyo masuk ke squad. Ini nyoba nyebrang ya guys. Abis budget pas. 0. Pemain kayak gini 0 budget. Oke. 352. Gua mau bacain squad dari nama timnya apa? Pojok Debat FC. FC ya dong. Pojok Debat FC ya. Bener banget FC. Gil musik Gil, pakai musik. Oke, inilah Pojok Debat FC ya. Di posisi goalkeeper ada Henderson dari Crystal Palace dan Flecken dari Brentford. Lalu di posisi defender ada Anton Robinson Fulham, Liv Davis Ipswich, Lewis Dunk Brighton, Pau Torres Aston Villa, Mazraoui Man United. Di posisi midfielder ada Mbeumo dari Brentford, Mo Salah dari Liverpool, Cole Palmer dari Chelsea, Dominic Szoboszlai dari Liverpool dan Antoine Semenyo dari Bournemouth. Di posisi striker yang pasti ada King Erling Haaland, ada Joao Pedro dari Brighton dan pemain yang tidak akan kita main selalu ada di paling kanan posisi cadangan Lancashire Tottenham. Mantap ya. Baru ngeh Mark Gehi 4,5. Oh iya, Aston Villa ya. Crystal Palace. Tapi nggak menarik. Ini guys, makanya susah banget guys FPL guys. Iya. Kita ini bisa berhari-hari Udah, itu fix, udah lock ya. Hamin sejam tuh Lock baru ya. upsub. Jadi ini squad pertama kita untuk game week 4 dan kita akan pakai ini. Kita berdoa ini akan sukses. Nanti kita bahas lagi di minggu depan ya. Boleh ganti Robinson. Hmm. Gehi ganti Robinson. Enggak tahu kok menarik ya. Gehi ganti Robinson boleh sih. Ganti Davis juga Robinson. Oh iya Davis boleh deh. Gehi, tapi Gehi nggak ini. Enggak, udah lock. Crystal Palace kebobolan mulu. Iya, udah lock. Kan cadangan. Udah lock. Cadangan. Paling itu aja kali ya. Menarik sih lawan Menarik Leicester ya. minggu ini. Menarik kan? Lawan Leicester minggu ini. Enggak apa deh. Game. Nah, Apa? Oke guys, ada perubahan Aman, sedikit. setengahnya Liv aman. Davis kita tukar sama Mark Gehi Crystal Palace. Jadi kita punya Palace satu lah. Oke, udah nih ya. Nah, bismillah ya. Nice. Let's go. Let's go. Mantap, inilah squad kita untuk game week ke-4 ya. Ini kita pakai siapa? Pau, Dang sama Mazraoui. Ah, Mazraoui. Iya. Pau, Dang, Mazraoui, Gehi gitu. Yakin gak Gehi? Robinson kita ganti Semenyo berarti ya. Semenyo. Ininya Robinson dulu apa Gehi dulu? Lawannya apa? Fulham. Fulham Leicester lawan West Ham. Crystal Palace lawan Leicester. Kayaknya daripada Mazraoui mending Gehi sih gue. Home, jadi home semua backnya. Clean sheet. Mazraoui Nggak, pasti menang. Crystal Palace feeling gua Ya menang tapi dia takutnya kebobolan dan Mazraoui nggak ngasih apa-apaan. Iya. Kaptennya kita kasih Erling Haaland. Apa mau Haaland, salah? Haaland, Palmer Haaland, tiga. Haaland. Apa Luis Dang? Ini Luis Dang adalah Haaland. Tapi mau salah di Anfield, wow. Iya makanya. Vice aja deh. Hah? Vice. Tapi Vice kan nggak mau kalau Haalandnya pasti main. Iya, Iya. Vice berguna. Ini kan Haaland pasti Lah, emang kalau Vice enggak. harus nggak main. Kalau Haaland tiba-tiba kenapa-napa baru. Tiba-tiba salah. pas turun dari bus, Vice-nya salah, pas rimpet. kaptennya Haaland ya. Oke. Itu belum diganti tuh kapten. Iya ini. Kapten salah. Haaland. Iya. Vice-nya Mo. Ya, gitu. Salah. Lagi-lagi percaya dengan Kapten Haaland ya guys. Iya agak berat sih. The moment Kalau gue sih di salah ya. Pribadi gue salah. Oke, gue mau bacain dulu ya. Save Sebelum kita save. your team. Inilah squad daripada Pojok Debat FC untuk game week keempat ya. Ya bisa dilihat di posisi kiper yang akan bermain adalah Henderson. Di defender ada Mazraoui, Dang dan Pau Torres. Di midfielder kita 3-5-2 jadi gelandangnya 5 Semenyo, Mbeumo, Mo Salah, Palmer dan Szoboszlai. Di sisi serang ada Joao Pedro dan Erling Haaland. Mantap. Cadangan ada Flecken kiper cadangan. Cadangan Cadangan pertama. ada Flecken. Nah guys sorry sedikit. Cadangan itu yang paling kiri yang bakal jadi main pertama. Ya. Jadi kalau misalkan ada tim paling nggak dipakai pemain di di atas yang tiba-tiba nggak main, cadangan paling kiri yang bakal naik pertama. yaitu Mark Gehi. Mark Gehi. Itu kedua Anthony Robinson. Lalu yang ketiga Sebelum- siapakah dia yang Iya, tidak iya. akan kita pakai? Oke, kita save timnya. Save ya. Your team has been saved. Oke. Mantap, itu aja kali ya. Kita bahas nanti di minggu depan bagaimana performa tim ini. Kalau kalian suka konten FPL, coba tanya di komen. Nanti dibantu sama Bang Papai, di komen dibantuin dijawab. Ada yang bingung soal FPL bisa dijawab di situ. Jangan lupa masuk Telegram grup. Kalian yang mau main FPL di sana ada punya Liga FPL namanya Grom Boys. Liga Grom Boys, nanti gue share juga linknya ada di deskripsi dan di video ini. Sampai ketemu di pojok FPL selanjutnya. Let's go. Let's go.